Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang namanya fase konsolidasi sebuah saham, yaitu tanda saham ini mau naik atau turun. Jadi ini penting sekali kalau Anda ingin mengakumulasi sebuah saham. Ya, ini materi teknikal yang tidak begitu susah, tapi kadang-kadang jarang diperhatikan. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan kalau Anda ingin gabung grup premium kami atau privat dengan kami, bisa cek di link deskripsi. Jadi seperti ini, konsolidasi saham itu adalah masa di mana pasar itu berada dalam kondisi datar, atau biasanya di saham itu disebut dengan sideway, yang tandanya naik juga enggak, turun juga enggak. Ya, jadi di fase itu aja biasanya harga teratas di angka sekian, harga terbawah di angka sekian, jadi naik turun. Saya pernah menjelaskan memanfaatkan fase sideway untuk menarik keuntungan, itu pernah kita jelaskan. Nah, ini kenapa penting kita perhatikan, karena biasanya kalau setelah fase sideway itu naiknya tinggi, turunnya dalam. Ya, jadi penting. Nah, ini penjelasan sederhana. Jadi setelah bearish biasanya itu ada konsolidasi. Ya, entah setelah itu naik, entah setelah itu turun. Ya, ingat, nah disinilah namanya sideway. Ini yang kita analisa, apakah nanti naik atau turun. Gitu. Jadi kalau fase bearish kita kan akan dapat kenaikan lebih jauh kan. Nah, kalau bullish itu juga sama. Setelah bullish dia konsolidasi apakah naik atau turun. Kalau naik akan naik lebih tinggi, kalau turun akan turun dalam. Jadi biasanya seperti itu. Makanya kenapa kok biasanya kenaikannya lumayan tinggi, penurunannya lumayan dalam? Karena fase sideway itu fase pertimbangan. Ya, ditimbang-timbang, dicoba-coba setelahnya, seperti itulah. Nah, kalau secara gambar itu seperti ini. Ya, ini misalkan downtrend, sideway. Nah, ini mau kemana? Kan itu yang kita tebak. Ya, itu ada analisanya. Nah, sekarang saya praktekkan di sebuah saham yang ada di pasar ya. Kalau ini kan kalau gambar ya semuanya bisa lah ngeliat-liat itu. Nah, bagaimana di pasar itu kan belum tentu cocok dengan apa yang ada di gambar. Nah, ini versi kami, versi saham hijau ya. Setelah kita lihat di lapangan, pertama, namanya fase konsolidasi itu terjadi kalau, ingat, terjadi kalau titik bawah dan titik atas itu tersentuh dua kali. Ya, ini kan mulai terjadi namanya konsolidasi itu versi kami mulai di sini kan. Ini belum kita anggap karena belum ada yang namanya titik bawah. Nah, ini kan titik bawah, ingat, dua kali, titik atas dua kali. Ya, kalau kami menganggap titik bawah dan atas ini satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Pokoknya minimal dua kali. Kalau satu kali itu tidak disebut dengan fase konsolidasi. Entah setelah itu langsung reversal, ya bullish, atau reversal bearish. Tapi versi kami ingat ini dua kali. Kalau nggak dua kali bukan konsolidasi itu namanya. Nah, yang perlu diperhatikan dari fase ini adalah apakah dia tetap di garis, makanya ini disebut ilmu garis-garis kan, tetap di garis resisten dan tetap di garis support. Ya, maksud tetap di garis itu gini, apakah dua kali itu tetap di garis support, apakah dua kali itu tetap di garis resisten. Kalau sudah terjadi dua kali, maka ini betul-betul masuk fase konsolidasi. Nah, kalau seperti ini, lalu apa yang kita perhatikan? Apakah terjadi breakout? Nah, ini yang penting. Ini saham baru ini, maksudnya baru itu baru terjadi, bukan saya yang nyari gambar kemudian dicocokkan enggak. Ini yang akhir-akhir ini terjadi. Kalau Anda bisa nebak sahamnya, berarti Anda istimewa. Yang ini ya, kalau yang setelah ini agak mudah nanti. Nah, ini seperti itu. Kalau breakout ya, terus berarti akan naik. Ya, ingat, kalau breakout berarti akan naik. Kalau pertanyaannya gini, terus kita masuknya kapan? Ya, kita masuknya kapan? Biasanya orang teknikal itu masuknya di sini. Kalau udah breakout, ya.
Nah ini kelemahan saya biasanya masuknya adalah mulai nyicil, ingat mulai nyicil dari yang kedua ini. Kalau setelah itu turun lagi ya amblas ya. Biasanya kita menggunakan average down ya. Biasanya kalau udah bearish kemudian sideway kan udah mulai jenuh jual. Nah kita biasanya nanti kita jelaskan lebih jauh. Tapi secara ilmu teknikal Anda masuknya di sini karena sudah tanda-tanda bahwasanya ini sudah breakout ya. Biasanya tanda breakout berikutnya apa? Ketika turun itu sudah nggak di titik support ini lagi ya. Tapi sekali lagi saya ulang, harus sudah pernah menyentuh 2 kali, 1, 2. Dan jangan terlalu jomplang, misalnya duanya di sini gitu. Tidak harus ini sederhananya kalau dalam ilmu grafik saham ya, pondasinya kuat ya. Kalau 1 nggak kuat, kalau 2, kalau misalnya ada pertanyaan gini, kalau 3 kali gimana? Lebih kuat lagi itu berarti pondasinya ya. Dan ini biasanya terjadi di saham-saham yang liquid. Ingat liquid, kalau yang nggak liquid naiknya akan gila dia, dan sideway-nya akan lama. Nah sekarang kalau saran saya adalah konfirmasi di chart dan volume ya. Jangan hanya sebatas ngelihat grafiknya aja, tapi konfirmasi di chart dan volume. Apa yang dikonfirmasi? Pertama, yaitu apakah terjadi akumulasi atau tidak. Itu penting. Kayak ini kan breakout. Ya, memang ada akumulasi ini. 1, 2, 3, volumenya lumayan. Ya, kalau nggak ada susah. Ya, kalau nggak ada susah. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, lo ini kan juga akumulasi, betul, akumulasi. Tapi kan nggak breakout, ya, maka nggak terjadi namanya dia itu setelah konsolidasi dia naik itu nggak terjadi, maka dia akan turun lagi. Nah turun lagi biasanya sekali lagi biasanya volume penjualannya itu tidak lebih daripada volume pembelian. Ini kan Anda bisa lihat nih, 1, 2, 3 volumenya kan lumayan ya, kemudian terjadi penjualan, kan penjualannya tidak melebihi pembelian ya, jadi udah akan naik. Kalau yang ini kan pertanyaan gini loh, kalau yang ini gimana? Volumenya lumayan ini tidak ada namanya akumulasi yang lumayan kuat. Misalnya Anda bertanya di sini, loh kalau ini gimana? Kan ini udah volumenya udah tinggi. Ingat, ini baru sekali tersentuh di sini. Nih ya gambarnya ya, ini baru sekali tersentuh ini. Belum 2 kali. Ingat, ini kan kalau resistennya udah tersentuh 2 kali. Tapi ingat, namanya konsolidasi itu kalau bearish dimulai daripada titik support. Nah supportnya harus kena dulu 1, 2, 3. Nah baru dia. Resistennya juga udah kena 1, 2, 3. Nah jadi seperti itu ya. Ini ingat saya kombinasikan dengan pengalaman di pasar ya. Nah saran saya adalah kombinasikan dengan RSI untuk konfirmasi jenuh jual atau jenuh beli. Ini contoh ya. Secara grafik ini memang sudah terjadi namanya konsolidasi ya. Di sini ada. Tapi untuk mengombinasikan bisa juga dengan RSI ini. Sudah jenuh jual, ingat ya, Anda kalau bingung dengan materi RSI, cari aja konten kami tentang RSI. Jenuh jual, nah sudah dia mulai fase namanya kenaikan. Nah ini penting ya, sekali lagi kadang bisa kita lihat dari RSI dan lebih baik dibantu dengan yang namanya chart dan volume. Nah kasus lain nih, kalau misalnya Anda bertanya gagal bullish gimana kasusnya, contoh ini contoh ya. 1 ini kan mulai di sini 1 ya, kan ada pertanyaan lu, ini kan ada titik 2, 1, 2 belum. Kenapa? Karena belum terjadi namanya hampir nyentuh titik support atau nyentuh titik support 2 kali. Nah ini nyentuh ini sekali ya, ini nyentuh 2 kali tapi belum turun kedua kalinya, belum terkonfirmasi, pondasinya tidak kuat. Nah di sini nyentuh ini, tapi yang di sini gagal menyentuh titik resisten. Apa yang terjadi setelahnya? Nyentuh lagi titik support. Ini harusnya 3 kali kan, tapi nggak kuat dia, nggak naik. Apa yang terjadi? Jeblos. Ya seperti itulah
memang. Makanya saya berdasarkan pengalaman di pasar, konfirmasi kalau nyentuh 2 kali. Ingat, 2 kali di support, 2 kali di resisten. Kalau itu sudah terjadi, kuat pondasinya. Ya, misalkan terjadi seperti ini kan belum kuat. Ketika nyentuh yang kedua kalinya dan nggak naik, jeblos sudah. Ya. Jadi seperti itu versi kami. Sekali lagi catatan gini, tidak semua saham itu punya fase konsolidasi yang sempurna. Ada saham yang langsung reversal itu banyak saham yang langsung reversal. Kalau sekarang yang habis musim bearish itu kan sangat banyak sekali saham-saham yang seperti itu karena sudah dianggap terlalu murah dan lain sebagainya. Tapi ini salah satu teknik untuk melihat sebuah saham itu mau tanda naik lagi atau turun lagi dari sisi teknikal. Ini tidak melihat dari unsur bandamologi, tidak melihat dari unsur fundamental. Itu biasanya memang melakukan seperti ini. Kalau Anda bertanya seperti ini keakuratannya berapa persen? Saya bisa mengatakan lebih dari 50%. Walaupun tidak sampai nyentuh 80%. Ya, harus dikonfirmasi dengan yang lain. Sekali lagi harus, entah itu tadi volume, ya dikonfirmasi dengan volume, atau kalau Anda punya ilmu bandamologi dikombinasi dengan bandamologi, itu lebih bagus. Jadi seperti itu. Kalau ada kesalahan yang kami sampaikan, cantumkan aja di kolom komentar. Dan kalau ada usulan untuk tema berikutnya, Anda cantumkan aja di kolom komentar. Siapa tahu kami bisa membantu. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.